muncul? Baru terdetik kasih Bu. Oh, ya. Oke, selamat bergabung Adi Berti. Iya Ibu. Kita akan belajar tentang pembelajaran. Mohon ditunggu. Iya Ibu. Besok bisa hadir nggak Berti? Iya Ibu. Besok bisa hadir nggak kamu? Halo, selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Ini Ari. Ya, dan Ibu, dengan Ibu Ari, Bu. Waduh, mau belajar lagi ceritanya Ari. Tidak, Bu. Kitanya coba lihat linknya kemarin karena kita belajar itu, makanya kita terus masuk. Ternyata bisa. Oke, sip. Mau ikuti nggak apa-apa? Ya, Ibu. Mau ikuti boleh, tetap aja ikut nggak apa-apa. Oh iya, Bu. Berti bisa ikut besok nggak Berti? Tes Berti, bisa dengar suara saya? Bisa Ibu. Bisa ikut besok ya? Bisa hadir besok di sini maksud saya? Bisa Ibu. Oke. Baik, teman-teman yang sudah ada di halaman di situ, apakah bisa dengar suara saya? Bisa, Ibu. Oke. Bisa, Ibu. Baik. Saya akan pandu dari sini untuk bagaimana kita belajar Google Classroom ya. Supaya lebih bagus dari laptop saya share. Teman-teman ikuti dari situ. Ditunggu. Oke, siap. Wes, mantap Ibu Marta, wajah sudah tampak ini dengan baik. Oke. Kamu bikin kerjaan. Kesulitan masuk linknya, ada yang kesulitan? Ada yang masih download aplikasi, Ibu? Nggak perlu di-download aplikasinya. Langsung saja. Google Meet-nya yang belum ada. Iya, langsung aja pakai itu dari Gmail tadi. Gabung di rapat. Oh ya, sudah. Sudah. Apa tuh? Iya. Belum bergabung, kenapa? Oh, belum saya invite. Hah? Sabar. Saya invite. Ya. Oke, wait teman-teman, kita tunggu dulu yang lain bergabung ya. Ya, Bu. Berapa orang lagi yang belum? Kalau belum bisa join dulu deh. Join dengan temannya. Tapi kalau bisa bagus juga.
Oke. Apakah bisa dengar suara saya? Baik. Bisa. Saya akan share ya. Saya akan buka untuk Google Classroom. Wait, Google Classroom saya buka. Semoga suara saya bisa diterima dengan baik ya. Iya, Ibu. Mana sudah ini? Sebentar. Okay, a window, and then, ya. Apakah sudah muncul layar saya, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, di sini kita akan buka Google Classroom. Bagaimana kita menghubungkan Google Classroom? Seperti tadi yang saya jelaskan ke teman-teman, bahwa seorang guru, dia membutuhkan aplikasi untuk mengorganisir kelasnya ya, sehingga nilai tidak tercecer, dokumen tidak tercecer, baru siswa yang mengumpulkan tugas terlambat atau tidak kita bisa tahu. Jadi solusinya adalah kita ambil dari 3.3 yang ada di laptop. Kalau teman-teman mau lihat nanti di handphone kita harus download namanya Google Classroom. Boleh ambil dari 3.3 di sini, baru nanti Bapak Ibu lihat ada nggak Google Classroom di situ, di 3.3. Harusnya ada ya di sini ya, More for Google. Di saya mungkin karena kepenuhan ininya tidak muncul. Nah, tinggal kita ketikkan saja di sini, teman-teman, Google Classroom. Ya, tolong diikuti saja. Nanti di sini akan ada muncul Google Classroom, kita klik. Ya, mohon bersabar karena jaringan. Oke, lalu pilih di sini nanti login ke Google Classroom. Untuk Bapak Ibu yang sudah punya akun Google Classroom bisa login. Tapi kalau Bapak Ibu belum punya, maka pilih mulai secara gratis. Nanti mendaftar. Nah, untuk sementara kita gunakan dulu yang login ke Google Classroom karena kita akan melihat menunya. Iya. Oke. Nah, teman-teman apakah lihat di Google Classroom-nya saya ada beberapa kelas? Kelihatan? Silahkan diberi respon. Kelihatan, Bu. Oke. Nah, di sini akan tampil ada kelas edupenersi, manajemen keuangan, dan yang lain sebagainya. Nah, tadi kita bilang bagaimana caranya mengetahui apakah dia mengumpulkan tugas tepat waktu atau tidak. Kita klik di kelas kita. Ya. Kalau misalnya sudah terbuka, maka di sini ada forum. Forum ini tujuannya adalah untuk kita berkomunikasi seperti tadi. Kita bilang, saya sudah kasih sesuatu, tapi orang itu bilang tidak menerima gitu. Tapi kalau di Google Classroom ini, kita akan melihat ya, teman-teman akan mengetahui apakah pesan teman-teman sampai atau tidak. Dengan cara misalnya teman-teman mohon ingat mengumpulkan tugas rancangan ide usahanya tepat waktu. Tes. Ya, tes.
Nah, ini diposting. Kalau sudah diposting, maka seluruh anggota di kelas ini akan tahu bahwa ada informasi itu. Tes. Iya, tes. Bisa kedengaran dengan siapa nih? Sebentar. Iya, kita ada 11 orang ya. Jadi berhasil semua nih teman-teman masuk ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Bisa diikuti teman-teman? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan tadi. Kita sudah tahu mengirimkan pesan. Mengirimkan pesan kepada seluruh mahasiswa menggunakan forum. Kalau untuk tugas kelas, kita klik aja tugas kelasnya, maka di tugas kelas ini akan kelihatan, ya, akan kelihatan tugas-tugas yang diberikan. Misalnya pertemuan 12, ini ya, materi, tes kecil, pertemuan, nah ini dikumpulkan. Dari mana kita tahu mereka terlambat atau tidak? Misalnya tadi saya bilang ide bisnis gitu ya. Apakah mereka sudah mengumpulkan ide bisnis? Nah ini dia. Tugas kelompok usaha 1. Kita lihat, apakah mereka sudah mengumpulkan? Ternyata ada 25 yang mengumpulkan. Kita klik di 25 ini. Nah, dari sini kita akan lihat ada 25 orang yang sudah mengumpulkan, tapi ada 36 orang tidak mengumpulkan. Hanya 25 yang mengumpulkan. Ya, jadi ada informasi di sini, coba diperhatikan. Apakah Bapak Ibu menemukan ada informasi diserahkan terlambat? Tes? Ada, Ibu. Iya. Kelompok siapa yang menyerahkan terlambat? Astri yang di Kalitambur. Iya, betul. Terima kasih teman-teman. Ada nggak yang lagi yang menyerahkan terlambat? Coba lihat. Ada story parah. Ada Ada ya. Teresia. Dia terlambat juga ini Teresia. Jadi dari sini tadi kita lihat bahwa aplikasi Google Classroom ini sudah menolong kita mengetahui siapa yang terlambat mengumpulkan tugas, siapa yang belum. Selain itu, kita juga bisa tahu berapa jumlah peserta di kelas ini. Nah, ini bagus untuk Bapak Ibu yang punya organisasi lain. Misalnya seperti guru-guru di PAUD kan, bikin kelasnya seperti ini, anak didik kita data semua, minta orang tua invite. Gitu, ini datanya. Cara memberi invite kepada orang tua di sini. Coba diperhatikan, ini kode kelas. Ada kode kelas di sini, Bapak Ibu lihat? Ada, Ibu. Ya, tinggal itu diklik salin link undangan kelas atau menyalin kodenya, maka mereka akan masuk ke sini. Nah, di sini nanti bisa berkomunikasi orang tua dengan guru PAUD. Atau Bapak Ibu misalnya tadi yang seorang pendeta gitu, bisa dengan cara ini kita bisa lihat siapa sidang kita yang sudah menyerahkan renungan atau belum. Ada renungan dari pendeta, lalu siapa yang memberi respon, nah kita bisa gunakan di sini gitu ya. Jadi pakai sudah ini untuk mengetahui member kita berapa banyak, sidang kita berapa banyak, begitu ya. Kalau yang guru-guru bisa tahu berapa muridnya gitu. Nah, ini pertanyaan tadi waktu kita games itu kan ada tentang nilai gitu ya. Sudah dikerjakan nilainya, dokumennya ketumpahan air gitu. Nah, padahal di sini di Google Classroom ini kita bisa tertolong. Nilai peserta kita bisa klik, kita bisa tahu apakah peserta itu sudah mengerjakan tugas dan sudah dapat nilai. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini belum ada nilainya. Kenapa? Karena belum dikasih memang nilai, saya belum menilai mereka. Gitu. Gimana caranya Bu menilai? Tinggal pilih tugas kelas,
Lalu setelah pilih tugas kelas, kita mau nilai salah satu. Misalnya ini testimoni praktisi. Apakah mereka sudah mengumpulkan? Oh, 11 orang aja yang mengumpulkan. Yang lainnya tidak mengumpulkan. Sudah begitu diserahkannya terlambat gitu ya. Nah, kita klik misalnya Melsiana. Kita mau nilai Melsiana. Nanti nilainya akan otomatis muncul Bapak Ibu ketika kita sudah nilai ya. Jadi kita nilai testimoni. Ini sampah di rumah tangga organik 70% dicampur. Panaskan. Wow. Ini ekoenzim testimoni praktisi 2. Nah, ini berarti dia salah kirim file. Kalau dia salah kirim file, kita tinggal katakan salah kirim file. Tolong cek kembali. Nah, ini tujuannya hal yang baik yang ada di Google Classroom. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Saya belum kasih nilainya, jadi saya tidak kembalikan. Ada mau yang ditanya sampai di sini, teman-teman? Halo, yang di halaman apakah bisa didengar? Bisa, Ibu. Oke. Jadi, sekarang kita lihat bagaimana caranya kita menambah kelas gitu ya. Saya masuk dulu, pilih ini kelas. Nah, kalau kita mau tambah kelas, tinggal klik tambah di sini. Gabung ke kelas atau buat kelas. Kita pilih buat kelas. Lalu kita kasih kelas. Misalnya kelas CLT BAT 1 sampai 3. Bagian apa? Cakap digital. Nama pelajarannya adalah tentang SIDP. Ada pelajaran yang cocok? Tidak ada. Oke, klik. Membuat. Kita akan buat kelas baru. Kelas CLT Batch 1. Nah, sekarang saya akan invite Bapak Ibu. Apakah bisa bergabung? Maka saya akan klik di sini. Menyalin kode kelas. Saya klik link aja supaya gampang. Link kelas. Saya akan kirimkan di grup. Wait, saya kirim di grup. Sebentar, saya akan kirim di grup CLT. Apakah teman-teman sudah bisa terima? Yuk, boleh bergabung di Google Classroom itu. Saya mau lihat siapa yang sudah bergabung dari sini. Ada yang sudah gabung? Ada beberapa yang keluar ya karena gabung. Ya, Umbu Tamu sudah bergabung. Ya, ini kelasnya sudah ada, belum ada masuk nih anggota. Silakan ada yang bergabung, siswanya. Baru 1 orang, baru Omri yang bergabung.
Oke, jadi contohnya seperti ini ya. Kita bisa lihat peserta kita. Berapa gitu, baru kalau ada tugas tinggal kita tambah di sini. Tugas ini buatlah, carilah nama perangkat digital. Ya, carilah nama-nama perangkat digital dan hardware serta software dan fungsinya. Jadi judulnya adalah tugas cakap digital. Nah, ini kita buat di sini. Baru kita kirim ke mana? Ke semua peserta. Peserta yang ada sudah 2 orang nih. Ada Ana Maria, ada Erlin. Tugaskan. Ada nggak batas waktunya? Bikin batas waktunya. Misalnya tanggal 30 Juni. Lalu topiknya apa? Bikin cakap digital. Cakap digital basic. Gitu. Baru tugaskan. Maka akan muncul di sini tugas. Ini tugasnya. Bisa teman-teman? Bisa teman-teman? Bisa. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Mari kita lihat anggota kita sudah berapa orang yang masuk. Ini baru 2 orang aja, mungkin yang lain kesulitan. Besoknya nggak apa-apa, nanti teman-teman pelajari lebih lanjut. Ya. Teman-teman boleh lanjut lagi. Oke, kalau sudah, yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah misal tadi di sini, bahwa di kelas ini teman-teman ada namanya link Google Meet-nya. Jadi kelebihan dari Google Classroom ini adalah ada link Google Meet-nya. Jadi peserta bisa langsung bergabung dari Google Meet yang ada di sini. Ya, ini tinggal diklik. Kalau mau ditutup, kalau mau buat link, buatkan link, gitu misalnya. Nah, ini linknya dan dapat disimpan dilihat oleh mahasiswa. Jadi teman-teman kalau mau bikin pertemuan, cukup dari kelas ini langsung gabung, nggak perlu lagi share link, otomatis bergabung. Inilah yang disebut dengan Google Classroom. Sampai di sini, teman-teman bisa lihat bahwa Google Classroom bisa menolong teman-teman memberi informasi, berdiskusi lewat forum, bisa mengumpulkan tugas, mengembalikan tugas, dan kita bisa merekap nilai mereka. Juga kita bisa mengetahui siapa-siapa anggota kita. Oke teman-teman, ada yang ditanya? Kalau tidak ada, saya akan tutup untuk praktek ini. Sekarang, saya akan praktekkan bagaimana jika itu Google Meet langsung. Saya akan masuk dari sini ya teman-teman ya. Saya akan bergabung dari link yang sudah ada tadi. Semoga bisa kelihatan di teman-teman. Ya, itu teman-teman sudah lihat saya tergabung di Google Meet. Lalu ingat seperti pesan saya, selalu tutup, lalu gabung sekarang. Maka akan ada 2 Google Meet yang sedang terhubung. Kalau saya mau bertanya, maka saya klik raise hand. Maka akan bertanya, raise hand ya. Terus kalau saya mau hidupin video, saya klik video ini. Maka akan muncul video saya. Kelihatan teman-teman video saya? Kelihatan Ibu. Ya.
Kalau saya mau bersuara, klik ini. Tes 2, 3, 4. Nah, itu akan muncul suara saya. Ya. Lalu kemudian kalau saya share screen, saya pakai ini. Ah, pilihlah mau jendela atau seluruh layar. Misalnya jendela, kita klik jendela. Kita akan share tentang nama peserta. Nah, apakah muncul teman-teman? Oke. Nah, kalau sudah, bentar. Kalau sudah, ini untuk close ya tadi untuk open video. Lalu kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat di Google Classroom tata letak. Kita mau lihat semua peserta, berarti kita ubah tata letaknya sampai berapa? Sampai 49 orang. Ini kita bikin 49 orang kecil-kecil gitu ya. Lalu kemudian apa ada di sini? Ada papan tulis, ada aktifkan teks. Kalau saya aktifkan teks, ini yang Bapak Ibu kemarin kita bilang kita sedang aksesibilitas. Jadi kalau saya bicara, maka akan muncul teksnya mau apa? Bahasa Inggris ya. For example, I want to introduce myself. My name is Masna Uli Marbun. I'm from Padadita and from Indonesia. I like banana. Nah, apakah muncul di sini teks saya, Bapak Ibu? Muncul, Ibu. Nah, ini yang dibilang kemarin akses untuk aksesibilitas. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan teks tadi. Tapi untuk teks ini dia adanya bahasa Inggris. Jadi kalau saya bicara apapun dia akan baca di sini dalam bentuk bahasa Inggris. Dia tebak-tebak aja apa yang saya sebutkan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mengajarkan dalam bentuk bahasa Inggris, teman-teman bisa tahu, gitu ya. Oke, setelah itu apalagi yang bisa kita lihat, gitu ya. Ini menonaktifkan, kita terus terapkan visual. Tapi kalau untuk menerapkan visual ini, teman-teman perlu namanya handphone ataupun laptop yang bagus. Kalau laptop saya belum support untuk adanya background, gitu ya. Oke, lalu kalau kita mau berbagi, nah di sini ada papan tulis virtualnya, gitu ya. Kalau mau lihat peserta di sini, ini pesertanya hanya saya, kan ini tadi saya buka dari Google Classroom. Ini link dari Google Classroom, teman-teman. Jadi ada 2 Google Meet yang sedang terhubung saat ini. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau bertanya sesuatu? Bisa, Bu. Silahkan. Ada yang mau menanyakan sesuatu? Nggak usah sungkan. Silahkan bertanya saja. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita akan sudahi. Mari sekarang kita akan mengedit privasi kita di media sosial. Saya keluar dulu. Silahkan, Bapak Ibu otak-atik dulu. Silahkan mau bertanya dulu, mau praktek tes dulu. Silahkan siapa yang mau tes share screen. Ingat tadi caranya, kalau share screen, pilih anak panah itu. Siapa yang mau share screen? Silahkan. Yang mau tes share screen, silahkan.
Silahkan yang mau tes share screen. Belum ada yang berani? Ayo uji coba. Ayo diuji coba teman-teman, jangan takut. Siapa yang mau coba share screen? Ada yang mau uji coba? Sebentar, siapa yang masuk? Oke, ini sudah praktek apa resen. Umpurihi, silahkan mau menyampaikan sesuatu. Ayo, coba dong dipraktek. Kita praktek 5 menit lagi, yuk. Oh, ini. Angkat tangan. Silakan memberi. Ayo, siapa yang mau ini? Bagikan layar Anda semua. Tes. Tes teman-teman. Ada yang mau ini tadi? Tidak ada? Tidak ada yang mau coba? Dalam proses. Oke, kalau tidak kita tutup ya. Kalau tidak, ya ini sudah ada nih. Sinar Raja ada share ini. Raja ataupun siapa ini? Siapa punya akun ini atas Sinar Raja? Iya, Ibu. Oke, bagus sekali. Sudah bisa share screen. Ini tinggal dipilih mana yang mau di share screen. Ini yang masih di share screen adalah layarnya, layar utamanya. Jadi kalau sedang share screen, jangan kembali ke Google Meet-nya, tapi ke file. Oh, iya ya. Ada yang saya bagikan. Satu kan saya ada bagikan. Berapa bagi? Sudah. Jadi cara membagikannya itu Banjarhana.
Jadi nanti sekali kita bertemu reuni semua ya. Oke, teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Iya. Kita akan lanjutkan lagi. Boleh keluar ya? Bisa lihat tadi siapa yang atas nama siapa tuh Raja yang share screen tadi? Oh, oke. Ya, ya. Baik, teman-teman, kita akhiri di sini.